Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8. Di sini kita akan menjelaskan tentang modifikasi perilaku menurut Albert Bandura. Nah, dalam kelompok 8 ini terdapat 3 orang anggota, yaitu yang bernama saya sendiri, Farhadis Kitan Robak, dan yang kedua ada Firda Syifa Amalia, yang ketiga ada Khairunisa Naila. Nah, untuk profil Albert Bandura sendiri, Albert Bandura lahir tanggal 4 Desember 1925 di kota kecil Bundare, bagian selatan Alberta, Kanada. Beliau bersekolah tingkat dasar dan menengah yang sederhana, namun dengan hasil rata-rata yang memuaskan. Setelah selesai SMA, beliau bekerja pada perusahaan penggalian jalan raya Alaska Highway di Yukon. Beliau memperoleh gelar sarjana muda di bidang psikolog di University of British of Columbia tahun 1949. Nah, setelah itu beliau melanjutkan ke University of Iowa, di tempat mana beliau meraih gelar PhD tahun 1952. Baru setelah itu beliau menjadi sangat berpengaruh dalam tradisi behavioris dan teori pembelajaran. Nah, untuk teori Albert Bandura itu sendiri, konsep teori belajar sosial menurut Albert Bandura yaitu teori menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori-teori belajar perilaku, tetapi memberikan lebih banyak penekanan pada kesan dan isyarat-isyarat perubahan perilaku dan pada proses-proses mental internal. Lalu Dan lalu ada unsur-unsur teori secara rinci. Dasar kognitif dalam proses belajar dapat diringkas dalam 4 tahap, yaitu yang pertama perhatian atau atensi, yang kedua mengingat atau retensi, dan yang ketiga reproduksi gerak, dan yang keempat motivasi. lalu ada aplikasi teori belajar dalam pembelajaran. Contoh aplikasi teori belajar Bandura adalah ketika seorang anak belajar untuk mengendarai sepeda. Di tahap perhatian, anak akan ditarik mengamati pada pengendara sepeda dibanding dengan orang yang melakukan aktivitas lain yang dianggap kurang menarik. Lalu eksperimen Albert Bandura yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobodol yang menunjukkan anak-anak meniru seperti perilaku agresif dari orang dewasa di sekitarnya. Lalu di sini ada modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku adalah memodifikasi perilaku menurut Bandura adalah pembelajaran modeling, di mana modeling adalah proses belajar dengan mengamati tingkah laku atau perilaku dari orang lain di sekitar kita. Modeling sendiri artinya meniru, yang berarti juga merupakan proses pembelajaran dengan melihat dan memperhatikan perilaku orang lain, kemudian mencontohkannya. Pada modeling ini, kita tidak sepenuhnya meniru dan mencontoh perilaku seseorang, namun kita juga diharuskan memperhatikan hal apa saja yang baik untuk kita tiru dengan cara melihat bagaimana reinforcement dan punishment-nya yang akan kita tiru atau yang akan orang-orang tiru. Lalu di sini ada 4 proses pendekatan pembelajaran modeling menurut Bandura. Yang pertama ada attention atau perhatian, yang kedua ada retention atau pengendapan, yang ketiga ada reproduksi motori, yang keempat ada motivation atau penguatan. Dan faktor lain yang berpengaruh dalam modifikasi perilaku ini adalah faktor biologi. Karena apabila faktor biologi kita tidak mendukung, maka proses pembelajaran yang dilakukan juga akan mengalami kendala. Lalu di sini ada berikut beberapa ciri-ciri pemodelan Bandura. Yang pertama ada unsur pembelajaran utama, ialah pemerhatian dan peniruan. Yang kedua ada tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Yang ketiga ada pelajar meniru suatu kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. Yang keempat ada pelajar memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif. Yang kelima ada proses pembelajaran meliputi perhatian,
mengingat peniruan dengan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan penguatan yang positif. Lalu setelahnya ada jenis-jenis peniruan atau modeling. Peniruan langsung adalah suatu fase di mana seseorang memodelkan atau mencontohkan sesuatu melalui demonstrasi bagaimana sesuatu keterampilan itu dilakukan. Lalu setelahnya ada peniruan tidak langsung, yaitu melalui imajinasi atau perhatian secara tidak langsung. Lalu ada peniruan gabungan dengan cara menggabungkan tingkah laku yang berlainan, yaitu peniruan langsung dan tidak langsung. Setelahnya ada peniruan sesaat atau seketika. Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu saja. Yang terakhir ada peniruan berkelanjutan, yaitu tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam segala situasi. Sekian dari kelompok kami, mungkin segitu saja. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.